Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika jiwamu sudah berzuhud di akhirat, sudah tidak lagi mengharapkan surga dan bidadari, ketika itulah akan datang ketentuan rezeki yang sudah dipastikan terdahulu. Akan datang nasibnya yang sudah menjadi ketentuan terdahulu. Artinya kedatangan rezeki. Taqulu kul, dia akan mengatakan makanlah. Nanti jiwamu akan berkata kepadamu, silakan diaturi dahar, mangga. Ya man lam yakul, wahai orang yang tidak pernah makan, silakan makanlah. Washrab, dan silakan minumlah. Ya man lam yashrab, wahai orang yang tidak pernah minum. Al-maridu al-aqilu, orang sakit yang otaknya cerdas. La yakulu illa min yadit tabib, dia tidak makan apapun kecuali berdasarkan rekomendasi dari sang dokter. Au bi amrihi, atau juga berdasarkan perintah dokter. Ma'adawami adabihi, tetapi juga dia senantiasa bersopan santun kepada dokter itu. Wal qubuli minhu, dan siap melaksanakan instruksi apapun yang diperintahkan oleh dokter. Wa taraka syariha, dan dia melepaskan kerakusannya, tidak menunjukkan kerakusannya fi hudurihi, di hadapan dokter. Wa ghaibatihi, dan juga ketika dokter tidak ada, tetap dia patuh dengan resep dokter, siap melaksanakan segala pesan-pesan dokter, baik di hadapan dokter maupun ketika dokter tidak ada. Baik ada dokter ataupun tidak dokter, dia tetap pesan-pesan dokter dia tetap laksanakan. Melarang melanggar perintah dokter tidak berdosa, insya Allah tidak ada hubungannya dengan neraka. Kata dokter, Pak Kiai, mulai sekarang jangan makan udang, sontong, kepiting, rajungan, sate kambing, karena Anda kolesterolnya sudah 380. Kalau saya makan udang sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dokter, dosa enggak saya? Enggak, paling-paling mati. Paling-paling mati. Jadi kalau larangan manusia mah ya nggak ada hubungannya dengan neraka, surga. Ya syarihu, ya mustajilu, wahai orang yang rakus. Wa ya mustajilu, wahai orang yang selalu tergopoh-gopoh. Ta'amun qad khuliqa laka, makanan itu memang dibuat buat kamu. Makanan itu, jambu itu, jeruk itu, nasi itu sengaja Allah bikin, dicipta oleh Allah sengaja buat kamu. Man yaqdir yakulhu ghairuka, siapapun bisa selain kamu bisa makan juga. Libasun wa maskanun wa markubun wa mankuh, baik itu pakaian, wa maskan, dan tempat tinggal rumah, wa markubun atau baby bench,
Lamborghini, sikap tegas tidak, akal cerdas tidak, keyakinan tidak, wala tasdiqun biwa'dillahi azza wa jalla, juga tidak pernah mempercayai, membenarkan janji-janji Allah. Ya Zukaji, hai orang bahasa lokal nih mah, bahasa Maroko sana. Kayak orang yang dungu sama tolol goblok. Idza amilta ma'a rajulin karim, ketika kamu bekerja kepada seseorang yang dermawan, fata'addab, bersopan-sopanlah, wala tatlub asarwah, jangan sering minta duit, wal ujrah, jangan selalu menanyakan upah, fahuma yahsulani laka min ghairi talabin, itu masalah uang masalah upah nanti juga bakal dikasih kepada kamu tanpa harus minta. Yang penting bekerja saja yang benar, nanti juga gaji dikasih. Wasu adabin, dan jangan selontrang, jangan kurang ajar. Idza ra'aka qad tarakta syariha, ketika majikanmu telah melihat kamu sudah tidak lagi rakus, wa talab, dan banyak permintaan, wasu'al adabi, dan songong, mayyazaka ala ashabika, dia akan mengistimewakan dirimu daripada teman-temanmu, alladzina ya'maluna ma'aka, yang bersama-sama bekerja bersamamu. Ini terjemahannya, terjemahan jadi. Yang pegang kitab silahkan diabsai sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, dari yang tidak pegang kitab juga langsung mengerti. Ya, enak itu kan? Ya udah. Tata kasih utawi ikiku. Kuyang. Ya udah. Barangkali mau di mana nih pakai makna pesantrennya mangga. Alhamdulillah utawi sakai puji iku lillah tenep to kata Gusti Allah bubar kabeh. Yang enggak juga sih. Kita kan asalnya kan bibitnya begitu asalnya. Kita bisa ngajikan begitu modalnya tuh. Itu modal awal dong. Ya, artinya tetap harus kita hargai juga dong. Iya. Warafahaka, dan majikanmu akan memberikan kesejahteraan kepadamu. Semana. Man anta ya bena Adam, kamu ini siapa? Hai anak Adam, kamu siapa? Tahu diri dong. Anta makhlukun, kamu tuh ciptaannya Allah, kamu tuh makhluk. Mimma imahin, dari air yang baunya wangur, dan tidak lama lagi kamu menjadi bangkai yang busuk. Tawadha li rabbika, cobalah rendahkan hatimu kepada Tuhanmu azza wa jalla. Wa dhullalahu, hinakan dirimu kepada Allah. Anda pasar, menghinakan. Idza lam yakun taqwa falasta bikarim indallah. Kalau engkau tidak punya sifat ketakwaan, maka kamu bukan orang mulia di sisi Allah azza wa jalla. Wala inda ibadihi salihin, dan juga bagi hamba-hamba Allah yang saleh akan melihat kamu bukan orang yang mulia. Ad-dunya hikmatun, dunia ini adalah hikmah, kebijaksanaan, aturan-aturan yang berlaku.
harus ditaati. Wal akhirah kulluha qudratun, adapun akhirat semuanya persoalan dalam masalah kekuasaan Tuhan. Allah yang menentukan semuanya. Di dunia memang ada hukum kausalita, ada sebab-sebab, ada konsekuensi, ada kewajiban, ada hak. Tapi akhirat semuanya kekuasaan Tuhan. Ya, ada aja dong. Semau mau dia, alam-alam gue, langit-langit gue, urusan apa? Makanya dalam Al-Quran dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan, kenapa kau lakukan ini? Kurang ajar. Ya, dan sikap kurang ajar itu ya memang kadang-kadang kita nggak sadar ya kurang ajar tuh. Kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama kiai, kurang ajar sama guru, kurang ajar sama pemimpin, kurang ajar kepada istri juga, kurang ajar kepada mertua, kurang ajar. Orang kurang ajar itu adalah orang yang salah memposisikan diri. Orang sombong, orang dia orang kurang ajar itu orang tidak tahu meletakkan sesuatu di tempat yang sebenarnya nggak tahu. Naruh sendal di bawah bantal, bener nggak? Naruh cobek di bawah kasur, itu meletakkan dirinya terlalu tinggi sehingga dia tidak merasa sebagai hamba Allah, ngerasanya jadi majikan sendiri, Allahnya sebagai jongos kamu. Bertahun-tahun orang tuh nggak sadar selama ini Tuhan sebagai jongosnya. Dan itu diucapkan di mimbar-mimbar, di masjid-masjid. Setiap PHBI, itu para mubaligh bilang, kita Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Jadi kita yang merubah, Allah mah nggak bisa merubah, tergantung kita. Kita merubah, Allah rubah. Kita tidak, kita ke barat Allahnya, kita ke timurnya, kitanya diem Allahnya. Jadi yang intil siapa? Ya kun sebenarnya. Ya, kalau kitanya tidak berubah, Allahnya tidak berubah. Kalau kitanya merubah, Allahnya, Allah mah tergantung kita. Si beriben kayak ponakannya Jack Becka. Iya belum kan? Tuling rasanya bener bah kan? Saya jelaskan malah matanya terbelalak, malah menyalahkan saya lagu. Ini kan Al-Quran, iya Al-Quran. So gimana? Coba mikir, nggak bisa mikir. Pokoknya ya wes lah. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga malas mengemukakan dalil-dalil dan argumen, toh tidak didengerin aja. Ya udah nggak usah lah. Oh begitu, ya udah makasih. Jadi Allah tergantung, iya dong, Allah tergantung kita. Kita kan punya keinginan, kita kan luar. Ya udah silakan. Nah enggak, selesai kan? Ya kalau dia hanya kepercayaan gimana? Agama kita sama, Tuhan kita sama, kitab sucinya, kiblatnya, coba dicek lagi, sama enggak Tuhannya? Saya bertanya, Tuhanmu bisa enggak memasukkan Bunda Teresa ke dalam sorga? Enggak bisa katanya. Saya bilang kalau saya bisa, apapun bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pelacur bisa masuk surga enggak? Ya enggak bisa. Saya bilang bisa. Berarti Tuhan kita berbeda. Tuhan dia banyak tidak bisanya, Tuhan saya serba bisa. Iya. Ya itulah persoalannya. Jadi ya itulah persoalannya. Tuhanmu masih bisa ngomong enggak? Ya udah selesai. Jadi udah bisu. Quran sudah selesai, berarti Allah nggak ngomong lagi. Kalau saya, Allah sampai sekarang terus berbicara dan berbicara. Beda kan? Tuhanmu terikat dengan hukum alam, Tuhanku tidak terikat dengan hukum apapun. Ya berarti kan beda Tuhannya. Pak Jahmat ditanya, Pak Jahmat kenal Buya Sakur? Kenal. Saya ikut ngaji kok. Orangnya gimana? Orangnya kecil, tapi manis. Haji Bod kenal? Kenal. Orangnya apa? Besar, tinggi. Nah, berarti lain dong. Namanya Buya Sakur. Iya, Buya Sakur. Orangnya mana?
besar, tinggi, ini kecil. Yang benar mana? Begitu kita deskripsikan Tuhan kita, ternyata berbeda. Iya, berbeda. Dan Tuhanmu sampai kapan kekuasaannya berhenti? Berhenti ketika alam digulung, setelah itu selesai. Selamanya Tuhan menonton orang dalam neraka dan menonton Tuhan dalam surga selamanya. Tuhan saya sudah tidak mencipta apapun. Kalau saya, setelah itu Allah akan mencipta lagi makhluknya dan tidak pernah selesai. Kalau begitu beda. Nggak tahu dah. Kalau saya Tuhannya khalaq, selalu mencipta. Sedangkan Tuhanmu hanya khaliq. Mungkin nggak manusia sealam dunia akhirnya di penghujungnya dapat ampunan semua dan masuk surga semua? Bisa nggak? Oh ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada aturannya. Oh gitu ya wis. Ini wal akhiratu kulluha qudrah, adalah kekuasaan Allah semuanya. Ini maknanya. Allah ini membuat hukum alam diberlakukan permanen untuk kamu supaya tidak kacau balau. Paham enggak? Semua itu ada hukum kausalita, hukum sebab musabab. Allah tidak terikat dengan hukum itu. Karena Allah itu adalah prima causa, wa huwa musabbibul asbab. Oke, jadi itu aja. Oke, ya, assalamualaikum.